Habib Rizik pastikan Capres Jokowi di 2024 bakal dilibas. Keriuhan yang nggak berkesudahan. Terbukti setelah hari ini dinyatakan bebas secara bersyarat, Rizik Syihab langsung ngegas. Indonesia ini darurat kebohongan dan kezaliman. Artinya ini jelas bahwa untuk 2024 Rizik Syihab nggak mungkin berdiam diri. HRS punya jadi variabel penting untuk kotel efeknya itu bukan foto Pak Prabowo yang Anda pasang, tapi foto HRS meskipun Anda mendukung Pak Prabowo gitu kan. Bagi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai penguat dari para apologet itu dengan bebasnya Habib Rizik, karena bagi mereka Habib Rizik adalah salah satu teladan bagaimana seorang agamawan, yaitu ulama Islam yang sangat konsisten di dalam melakukan pembelaan terhadap Islam. Pastinya melakukan penetrasi kepada kandidat, kepada partai yang iman politiknya sama, terutama memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang dinilai memperjuangkan kelompok-kelompok Islam. Kayaknya ada yang tersinggung dari satu pihak atau satu institusi, itu merupakan, saya berhusnuzon, itu merupakan bagian dari introspeksi mereka aja gitu. Oh iya, jangan-jangan saya ini tujuh gitu loh. Oh iya, jangan-jangan institusi kita ini seperti itu. Jadi PKS sebagai partai politik tentu, apalagi kita partai Islam, sangat menghormati ulama dan akan terus berjuang, tapi kita tetap sadar bahwa nggak ada suara yang nyasar, nggak ada. Jadi harus kerja keras. Karena itu buat PKS yang penting jaga. Ini saya kira bukan perkara biasa. Ketika Habib Rizik kemudian per hari ini itu dinyatakan bebas, ini tentu ke depan akan mengakselerasi bagaimana gerakan-gerakan politik itu akan semakin bermunculan. Kenapa saya begitu ngomongnya? Ini ditanggapi juga oleh mereka soal kebebasan Habib Rizik. Dan saya mendengarkan misalnya salah satu dari podcasternya mengatakan bahwa ini adalah satu keberuntungan, satu hikmah yang baik, satu ya pokoknya satu rahmat. Menyambut, mengucapkan selamat atas kebebasannya. Ini kan satu variabel yang kemudian bisa dijelaskan bahwa Habib Rizik untuk 2024 sangat mungkin akan menjadi komoditas politik yang tentu saja akan dimainkan oleh siapapun, tentu untuk memenangkan pertarungan di 2024. Jadi memang kemarin itu dari rilis yang kami tim kuasa hukum dan Habib Rizik secara pribadi sampaikan, memang ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dipersepsikan atau dianalogikan atau bahkan diinterpretasikan macam-macam. Itu inget ya, lagi ada hashtag ganti presiden naik, tiba-tiba Pak Jokowi cerita harusnya bangsa ini nernak kala jengking karena biaya untuk harga itu, orang jadi komen itu yang ininya agak lupa gitu. Siapa tahu kayak gitu jalan lagi gitu. Makanya menarik diskusinya kalau ada Habib Rizik. Maka ketika hampir semua partai politik, hampir semua calon, hampir semua poros mengatakan anti politik identitas, ingin menghilangkan soal polarisasi, kok rasa-rasanya itu agak rumit. Tadi terkait dengan darurat kezaliman, darurat kebohongan. Jadi sebenarnya yang disampaikan beliau ini normal-normal saja, karena beliau hanya menyampaikan ada yang negatif. Di situ semua negatif, kebohongan negatif, kezaliman negatif, korupsi negatif, dan macam-macam segalanya itu negatif. Yang pertama bahagia karena beliau ulama, dan kalau kita lihat konstruksi hukumnya dari 3 itu kan 2 karena ngumpulin massa ya Jis ya. 1 karena kasus Umi itu ya, rumah sakit Umi, dan nggak ada kemaksiatan, nggak ada kezaliman, nggak ada kesalahan kriminal. Kalau variabel-variabel seperti Habib Rizik misalnya, ada Pak Anies Baswedan misalnya, ataupun kelompok-kelompok yang mengklaim paling NKRI sekalipun, itu akan mewarnai di 2024. Satu komando Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan juga siapa, kemudian tendensi-tendensi apa, kita masih belum berkomentar, ingin berkomentar atau menanggapi, akan tetapi kemungkinan itu ada atau tidak, pasti ada kemungkinan. Sejak 2016 saya sudah pernah ngomong di New Mandala Journal ya saya, bahwa beliau itu akan menjadi undisputed political leaders di dalam bukan dalam secara formal partai politik. PDIP akan berhadap-hadapan. Bagi saya ini bukan seakan-akan, pasti akan berhadap-hadapan. Gitu menaruh Ganjar jadi berhadapan apa gitu? Iya, emang kan Ganjar PDI Perjuangan, Bang. Iya, ya. Jadi
Nggak berhadapan-hadapan dong. Lo berhadapan-hadapan dong. Minimal nggak. Itu manis untuk dilihat di permukaan, Bang Effendi. Tapi 2024 menuju jalan panjang, saya kira gemuruhnya sudah dimulai per hari ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengomentari soal arah politik Habib Rizik Syihab dan ex-anggota Front Pembela Islam pada pemilihan Presiden 2024. Menurutnya Rizik dan ex-anggota FPI akan mendukung partai politik dan kandidat yang bakal melawan jagoan Presiden Joko Widodo pada PDIP 2024. Jadi siapapun partai politik yang kuat yang diusung melawan kekuatan politik pemerintah saat ini, melawan PDIP, melawan Jokowi, disitulah kemudian HRS dan ex-FPI akan bergabung. Demikian kata Adi dalam sebuah diskusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 24 Juli 2022. Adi mengatakan dirinya menyampaikan hal tersebut bukan tanpa dasar sebab setelah keluar dari penjara, HRS mengeluarkan statement soal darurat kebohongan dan kezaliman. Itu nuansa politik yang sederhana bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini adalah sangat darurat tentang kedustaan dan kezalimannya. Demikian ujarnya. Ia juga membantah jika hal tersebut disampaikan Rizik dalam konteks di Suriah dikarenakan HRS tinggal di Indonesia. Gak mungkin itu konteks ngomong Suriah karena HRS tinggal di Indonesia. Demikian ungkap Adi. Karena itu Adi menegaskan siapapun partai politik yang akan berhadapan-hadapan dengan Jokowi dan PDIP dipastikan bakal didukung HRS dan ex-anggota FPI. Makanya saya lihat ini siapapun partai politik yang nantinya akan berhadapan dengan jagoan Jokowi, jagoan PDIP, jagoan pemerintah sangat potensial akan didukung oleh HRS dan ex-FPI. Demikian ucap Adi. Sementara kuasa hukum HRS Aziz Yanuar menjelaskan soal pernyataan adanya negara mengalami kerusakan hingga darurat kebohongan. Aziz menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak spesifik bertuju kepada instansi atau pihak manapun. Tidak spesifik institusi atau pribadi siapapun, tidak ada. Adapun masalah ketika misalnya ada yang tersinggung dari suatu pihak, saya berhusnuzon. Itu merupakan bagian dari introspeksi dia aja. Demikian kata Aziz. Aziz menilai tidak ada yang salah dari ucapan Habib Rizik tersebut, sebab pernyataan negatif soal adanya kebohongan hingga korupsi memang kondisi yang harus dibenahi. Karena itu narasi yang dibangun dan diajak Habib Rizik tetap menegaskan revolusi akhlak. Posisinya tetap konsisten amar ma'ruf nahi munkar, tetap resolusi akhlak sebenarnya, tidak ada yang dikhususkan. Itu darurat kebohongan di negeri mana itu gak ada. Apa di negeri ini atau di negeri mana itu tidak ada. Demikian ujarnya. Ex-pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali ke tengah masyarakat usai mendapat program pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu 20 Juli lalu. Rizik menghirup udara bebas setelah menjalani penahanan terhitung sejak 12 Desember 2020. Meskipun begitu, Rizik masih harus menjalani pimpinan dari Balai Permasyarakatan hingga 10 Juni 2024. Jika melakukan pelanggaran dalam masa bimbingan tersebut, Rizik akan kembali masuk BUI tanpa persidangan. Pada hari pembebasan bersyaratnya, Rizik langsung menggelar konferensi pers di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung pihak-pihak yang mempunyai andil terhadap program pembebasan bersyarat dirinya. Saya mau ingetin nih, kan sekarang lagi musim politik, orang lagi ribut politik, orang lagi ingin mengambil keuntungan dari setiap kesempatan politik. Nah, yang ingin saya sampaikan, pembebasan saya pada hari ini tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apapun. Demikian ucap Rizik. Tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apapun dari partai politik apapun. Jadi, kalau besok atau lusa ada yang tiba-tiba mengklaim bohong itu semua. Demikian tambah Habib Rizik. Lantas bagaimana dampak pembebasan bersyarat Rizik terhadap peta politik Pilpres 2024 mendatang? Gebrakan Rizik Syihab bebas bersyarat serukan revolusi akhlak.
Ada isu, ada panggung, dan ada momentum. Kalau momentum ada, dia bisa membangun sebuah momentum baru. Bisa jadi dia akan menjadi tokoh yang diperhitungkan lagi. Demikian tandasnya. Kekuatan Rizik tidak sekuat Pilpres 2019, namun demikian Ujang memandang bahwa pemilu 2024 akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda dengan pemilu 2019 sebelumnya. Menurut Ujang, pengaruh Rizik terlihat begitu dahsyat lantaran pemilu 2019 hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ex-pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali ke tengah masyarakat usai mendapat program pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lantas bagaimana dampak pembebasan bersyarat Rizik terhadap peta politik Pilpres 2024 mendatang? Absen Habib Rizik ini dalam kontestasi perpolitikan memang karena sekarang partai-partai sepertinya sudah mengonsolidasikan diri dan memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Terlebih ia menyinggung pembinaan yang harus dijalani Rizik hingga 10 Juni 2024 diselenggarakan, yakni pada 14 Februari 2024. Hal itu menjadi hitung-hitungan penting elit atau partai politik untuk menggandeng Rizik. Nah, pembelajaran pemilu 2019 saya kira partai politik dan calon-calon presiden akan menghitung keuntungan dan kerugian kelompok afiliasi non-partai. Demikian kata Dahlia.